Hai semua, kembali di Gadget Borneo dengan Ko Aziz. Di video ini aku mau kenalin mic condenser yang udah aku gunain selama 6 bulan. Mic-nya seperti yang teman-teman lihat sekarang, yaitu BY PM700 USB condenser mic dari Boya. Mic ini aku beli di online shop seharga 1.500.000 kembali 1.000 plus ongkir dari Jakarta ke kota Samarinda itu 100 ribuan. Nah, sebagus apa mic condenser dengan harga 1,5 juta? Kita mulai aja reviewnya guys. PM700 adalah mic condenser USB, artinya teman-teman gak perlu menggunakan phantom power atau mixer tambahan. Cukup sambungin USB kabel ke laptop atau PC kalian. Mudahnya menggunakan PM700 ini membuat mic-nya dapat kita bawa mobile. Biasanya ku gunain mic ini untuk project di luar rumah. Ditambah mic-nya juga nggak memerlukan software tambahan dan bekerja di Mac ataupun Windows. PM700 dibuat dengan desain yang simple, bahannya full metal yang pasti juga kokoh dan solid. Berat dari mic ini 1 kg lebih, dengan desain yang seperti ini menurutku bakalan awet. Pada paket penjualan mic-nya ditemenin dengan kabel USB yang sayangnya menurutku kabelnya ini pendek banget. Dan selama pemakaianku kabel bawaan yang pendek itu sedikit menyulitkan. Artinya PM700 nggak bisa jauh-jauhan sama laptop yang kita gunain. Selain kabel USB, PM700 juga ditemenin dengan stand bawaan. Minusnya stand bawaan ini nggak bisa kita atur tinggi rendahnya. Tapi ya nggak masalah, kita bisa akalin untuk tingginya. Plus, stand bawaan ini bisa dilepas misal teman-teman ingin gunain mic-nya di arm stand, yang tentunya dibeli secara terpisah. Di bagian logo Boya, kalian bakal temuin tombol mute, volume, dan lampu notifikasi yang nunjukin kondisi on atau off dari mic ini. Tombol mute-nya juga diberikan lampu warna merah kalau kita aktifkan. Di bagian belakang dari logo, teman-teman bakal lihat pengaturan gain dan pattern dari Boya PM700. Di bagian bawah, kalian bakal temuin micro USB port, headphone monitoring jack, dan tempat sambungin ke arm stand yang mungkin kalian punya. Lanjut, di sini aku tampilin spesifikasi dari Boya PM700, teman-teman bisa lihat sekarang. Jujur aku bukan audiografer pro, jadi keterangan dari spesifikasinya juga aku nggak terlalu paham. Bagi teman-teman yang lebih paham mungkin bisa bantu jelasin di komentar. Nah, gimana pengalamanku selama gunain PM700 ini? Yang membuatku tertarik untuk beli selain bisa kita gunain dengan mudah, terutama bagi pemula, adalah karena adanya fungsi 4 perekaman dari mic-nya. Mic ini mendukung stereo pattern, omnidirectional pattern, cardioid, dan terakhir bidirectional pattern. Fitur ini bakal aku jelasin satu persatu menurut pengalamanku teman-teman. Pertama, stereo. Di fitur ini PM700 hanya menangkap suara dari sisi kiri dan kanan, begitu juga output yang dihasilkan. Suara hanya terdengar di headphone atau speaker sebelah kiri jika teman-teman merekam dari sisi kiri ataupun sebaliknya. Printing di fontnya juga udah double shot yang gak gampang luntur. Walaupun bahannya terbuat dari plastik, tapi keyboard ini dibuat dengan kokoh serta solid teman-teman. Keyboardnya juga cukup berat, jadi nggak gampang geser kalau kita lagi main game-game ekstrim. Sudut-sudut dari keyboardnya dibuat tumpul, jadi nggak akan ngeganggu kita saat mengetik atau bermain game. Kedua, omnidirectional. Pada fitur ini PM700 menangkap suara dari semua sisi mic-nya. Fitur ini yang jarang banget aku gunain karena memang noise yang dihasilkan akan lebih banyak. Tapi jika teman-teman membuat video yang memerlukan noise, maka fitur ini akan lebih kerasa manfaatnya. Kerennya lagi, setiap mode bisa teman-teman ubah warnanya dan kecepatannya juga. Selain itu, keyboard ini juga ngedukung fitur makro yang bisa teman-teman atur dari software official Fantech. Lanjut, cardioid. Fitur ini yang paling banyak aku gunain karena video-video yang aku buat biasanya hanya untuk satu orang. Dan hasil dari perekaman cardioid sudah teman-teman dengerin dari awal video.
Karena audio untuk video ini aku rekam menggunakan PM700. Ketika menggunakan cardioid, Boya PM700 hanya menangkap suara dari sisi depan yang ada logo Boyanya. Jadi jangan sampai kebalik teman-teman. Keempat, bidirectional. Dengan fitur ini PM700 hanya menangkap suara dari depan dan belakang mic-nya. Biasanya cocok untuk video-video wawancara atau video-video yang memerlukan audio 2 orang. Keyboard ini nggak cocok untuk teman-teman yang lebih banyak habisin waktu di desain grafis. Itu tadi review dari Optilight MK872. Kalau teman-teman mencari keyboard gaming yang simple dan minimalis, fitur yang cukup lengkap dengan budget 500 ribuan, aku bakal saranin Optilight MK872 ini buat teman-teman pertimbangkan. PM700 sendiri menurutku udah cukup sensitif, dimana aku nggak pernah naikkan gain di atas 50%. Memang dengan gain yang lebih tinggi, mic-nya dapat menangkap suara dengan posisi yang agak jauh, tapi otomatis noise yang dihasilkan juga bakalan lebih banyak. Terutama jika teman-teman gunain bukan di studio. Untuk video YouTubeku ini, gainnya cukup di bawah 50% yang biasa aku gunain pada pattern cardioid. Noise-nya itu minim banget, bahkan suara kipas angin yang kurang dari 2 meter di belakangku itu gak ada kedengaran sama sekali. Dengan sensitivitas yang tinggi, PM700 bisa kita gunain untuk ASMR juga. Untuk gunain mic ini tuh gampang banget, seperti yang aku bilang, gak perlu software tambahan. Aku biasa ngerekam dengan free software Audacity. Di tab bagian ini teman-teman hanya perlu atur ke PM700 dan untuk output, teman-teman tinggal atur ke item yang kalian gunakan. Selain Audacity juga, PM700 bisa digunain di software lain, misalnya Adobe Audition atau sejenisnya. Tambahan sedikit jika teman-teman ingin membeli mic ini dan menginginkan suara yang lebih maksimal, maka jangan lupa untuk membeli pop filter juga. Kesimpulannya, untuk siapakah Boya BY PM700 ini? Menurutku mic ini cocok bagi teman-teman yang mencari mic USB condenser karena terbiasa mobile, pengen simple, dan kira-kira bakal banyak menggunain 4 polar pattern. Jujur aku sendiri ngerasa mubazir karena keempat polar patternnya jarang banget aku gunain. Kalau teman-teman hanya gunain cardioid, sepertinya perlu cek merek lain. Untuk desain itu ya selera, tapi kualitas bahan dari PM700 ini menurutku udah bagus guys. Terakhir untuk suara, sebagai mic USB tanpa phantom power dan gak pakai ribet, kualitasnya juga menurutku sudah bagus, seperti yang teman-teman dengerin sekarang. Oke, itu tadi review dari Boya BY PM700. Terima kasih kalian sudah di sini sampai selesai. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Share video jika bermanfaat, tambahkan kritik, saran, atau komentar jika ada yang teman-teman tanyakan. Subscribe dan nyalakan loncengnya jika kalian baru di sini dan tertarik dengan gadget serta teknologi konten kreatif. Gadget Borneo dengan aku Aziz. See you next time guys.